Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Habib Anugrah dengan NPM C1C020108. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keahlian liabilitas. Apa sih keahlian liabilitas itu? Keahlian liabilitas itu dapat disebut juga sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas ini termasuk ke dalam 5 elemen utama dalam laporan keuangan. Kelima elemen utama dalam laporan keuangan tersebut antara lain ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau income, beban atau expense. Aset yaitu sumber daya atau kekayaan yang dikuasai dan dapat dikendalikan oleh perusahaan, berasal dari transaksi masa lalu dan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Sedangkan liabilitas atau kewajiban saat ini, yang dikatakan liabilitas adalah kewajiban saat ini. Jadi perusahaan melaporkan dalam laporan posisi keuangannya sebesar utangnya saat ini dan tidak akan lagi melaporkan hutang yang sudah dilunasi atau hutang yang belum menjadi hutangnya. Maka definisi dari liabilitas yang pertama yaitu present obligasi. Kewajiban saat ini yang timbul atau muncul karena transaksi masa lalu. Artinya, semua hutang yang berasal dari transaksi sebelumnya. Kemudian, karakteristik berikutnya, pastinya jika punya hutang akan diselesaikan di masa yang akan datang. Ada 3 kemungkinan cara melunasi hutang. Yang pertama yakni melunasi dengan cara mengeluarkan cash atau melakukan pembayaran secara langsung atau mengeluarkan cash. Selanjutnya kita tidak harus melunasinya hutang dengan cara cash, akan tetapi kita bisa dengan menyerahkan aset kita yang lain selain cash, misalnya kita menyerahkan barang. Nah, yang ketiga dengan cara menciptakan kewajiban yang baru. Dalam liabilitas ini terdapat 2 bagian, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang membedakan antara liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yakni terletak pada berapa lama jangka waktu kita melunasi hutang tersebut. Hutang jangka pendek akan dilunasi di masa yang akan datang dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Maka pilih yang lebih panjang. Sebaliknya, untuk hutang jangka panjang, dia akan melunasi lebih dari jangka waktu 1 tahun atau lebih dari 1 kali siklus operasi normal perusahaan. Masuk ke liabilitas jangka pendek. Yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek yaitu yang pertama ada account payable. Account payable diakui ketika kita membeli barang secara kredit atau belum kita bayarkan. Misalnya pada perusahaan jasa laundry, kita menyewa jasa laundry. Akan tetapi dengan harga 45.000, tetapi uangnya belum kita bayarkan atau kita beli secara kredit atau belum kita bayarkan, maka kita akui adanya uang utang usaha atau account payable, sehingga account payable-nya kita catat pada posisi kredit dan kita akan mencatat perlengkapan pada posisi debit. Nah, yang kedua ada notes payable. Notes payable diterbitkan ketika kita melakukan transaksi pembelian barang dan ternyata hutang kita kepada perusahaan tempat membeli barang tersebut sudah over limit, maka notes payable akan diterbitkan. Yang kedua, ketika kita meminjam uang dengan cara menerbitkan janji tertulis. Dan yang ketiga, ketika account payable kita sudah jatuh tempo, maka harus dilunasi dan ternyata kita tidak sanggup untuk melunasi hutang dagang tersebut, maka biasanya akan kita ganti dengan menerbitkan notes payable.
Notes payable ini ada kemungkinan diklasifikasikan menjadi yang pertama liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang, tergantung pada waktu vesselnya berapa lama. Jika tertera jangka waktunya 3 bulan atau 6 bulan, maka sebagai short term liabilitas. Sedangkan jika lebih dari 1 tahun, maka sebagai long term notes payable. Kemudian notes payable ada 2 kategori lagi, yaitu interest bearing notes. Berarti dalam dokumen vesselnya itu terteralah berapa persen tingkat bunga. Jadi jika dalam vessel tersebut menyebutkan tingkat bunga dalam persentasi, berarti dia masuk ke dalam kategori interest bearing notes. Ada lagi zero interest bearing notes. Berarti dalam vessel itu tidak menyebutkan bunga di dalam pembentukan persen. Bukan berarti dalam vessel tersebut tidak memiliki bunga, tapi tidak dinyatakan dalam bentuk bunga. Yang ketiga ada current materiality of long term debt, yaitu bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo segera. Current materiality of long term debt, bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo segera, maka perlakuan secara akuntansinya itu hanya merelafikasikan, tapi akan timbul persoalan apakah current materiality of long term debt ini semuanya adalah sebagian liabilitas jangka pendek, maka di situ ada exclude, ada yang di luar dari kategori current materiality of long term debt. Jika ada 3 hal ini, yaitu yang pertama, dia akan dilunasi dengan akun aset yang kategorinya bukan sebagai current asset. Dan yang kedua ada akan di-refinance atau dilunasi dengan proses, yaitu menerima suatu hutang baru atau menerbitkan hutang yang baru. Dan yang ketiga, seandainya dia akan dikonversi menjadi saham biasa, maka walaupun masuk kategori current materiality of long term debt, jika dia dikategorikan ini terpenuhi, maka dia tetap tidak disebut sebagai liabilitas jangka pendek, akan tetapi menjadi liabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada short obligation expense to be refinanced. Jadi sebenarnya sudah menjadi liabilitas jangka panjang karena short term obligation, akan tetapi ada pengecualian walaupun short term obligation, tapi ada kondisi, misalnya dia akan didanai atau dibayar dengan akumulasi dana yang berasal dari akun vessel lancar, akun aset lancar, maka tidak menjadi liabilitas jangka panjang walaupun disebut sebagai short term obligation. Dan jika tidak ada kondisi untuk refinance, maka dia jatuh sebagai liabilitas jangka pendek. Tapi jika ada kondisi melakukan refinance, bisa jadi ia menjadi liabilitas jangka panjang karena adanya suatu syarat. Dan yang kelima ada dividends payable. Dividen payable atau utang dividen yaitu bagian laba yang diperoleh perusahaan yang distribusikan atau dibagikan kepada pemegang saham. Dividen ini diambil dari laba. Laba yang terakumulasi itu namanya saldo laba. Jadi dividen itu diambil dari saldo laba, yaitu retained earning. Maka timbul pertanyaan, kapan dividen payable itu muncul? Maka yang harus kita ketahui terlebih dahulu terkait pembayaran dividen ini ada 3. Yang pertama tanggal pengumuman, yang kedua tanggal pencatatan, yang ketiga ada tanggal pembayaran. Selanjutnya ada consumer advance and deposit. Misalnya uang muka ini ada yang bisa ditarik kembali oleh konsumen.
Yang ketujuh ada unearned revenue, yaitu pendapatan diterima di muka ketika di mana kita sudah menerima uang dari pelanggan atas jasa yang belum diselesaikan. Maka pada saat kita terima uangnya, jurnal yang didebit yaitu cash, tapi yang dikredit belum bisa diakui sebagai pendapatan karena prinsip pengakuan pendapatan mengatakan pendapatan baru diakui ketika jasa sudah diberikan. Yang ke-8 ada sale and value debt tax payable atau hutang PM. Yang 9 ada income tax payable, contohnya pada PPh pasal 21. Yang terakhir ada lagi kewajiban yang hubungannya dengan employee return liabilities atau kewajiban yang kaitannya dengan karyawan. Baiklah, sekian dulu penjelasan tentang current liabilities. Apabila banyak terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.